Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aziza Fauzia dengan NPM 22193125006, nomor absen kedua kelas 3A Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan membahas P2P lending. Jadi P2P lending itu menurut regulasi OJK, P2P lending ini dijelaskan sebagai layanan yang memfasilitasi transaksi pinjaman uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara pemberi pinjaman, lender, dan penerima pinjaman. Nah, kalau menurut umum ya, secara umum gitu, P2P ini adalah mengacu pada sistem di mana individu dapat berinteraksi langsung atau sama lain tanpa perantara. Dalam konteks keuangan, P2P lending adalah cara di mana individu atau bisnis dapat meminjam atau memberikan pinjaman secara langsung satu sama lain tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Nah, di video kali ini tuh saya akan mengambil salah satu contoh aplikasi P2P lending yaitu Coinworks ya. Jadi Coinworks ini tuh sebagai pionir vintage lending di Indonesia telah mengubah cara kita buat memandang pinjaman dan investasi. Mereka memanfaatkan teknologi inovatif dan sistem peer-to-peer lending untuk menghubungkan investor dengan peminjam melalui platform berbasis internet. Menariknya adalah Coinworks ini sudah memiliki lebih dari 80.000 investor dan telah menyalurkan pinjaman ke ratusan bisnis di Indonesia sejak beroperasi pada bulan Agustus tahun 2016. Nah, tentunya Coinworks ini udah legal ya teman-teman. Jadi Coinworks ini merupakan platform P2P yang beroperasi di bawah PT Lunaria Anua Teknologi, telah menjalani proses resmi pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diberikan nomor registrasi seperti yang tertera, lalu sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, Coinworks ini juga merupakan anggota AFPI dan Fintech Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada statistik Coinworks. Jadi TKB 90 Coinworks ini untuk produk koin P2P saat ini adalah 94%, sebuah angka yang mengindikasikan kualitas yang baik dalam mencari perusahaan penyelenggara vintage P2P. Lending nilai TKB 90 menjadi penentu utama. Biasanya perusahaan P2P lending selalu mencantumkan nilai TKB 90 pada situs web mereka, sesuai dengan regulasi OJK yang mewajibkan ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga tingkat kredit bermasalah (NPL) atau non-performing loan agar tetap rendah. Semakin tinggi angka TKB 90, semakin baik kualitas perusahaan P2P lending dalam menekan angka NPL, memberikan rasa percaya diri kepada para investor. Nah, sebelum kita bahas fitur-fitur yang ada di Coinworks, kita bahas dulu nih kelebihan dan kelemahannya itu apa aja. Oke, jadi Coinworks ini memiliki beberapa kekuatan yang membuatnya unggul dalam industri vintage. Yang pertama itu mereka memiliki reputasi yang baik ya di kalangan nasabah dan mitra bisnis mereka. Tim Coinworks terdiri dari para profesional berpengalaman di industri finansial dan mereka menggunakan teknologi yang handal dalam mengelola transaksi. Nah, selain itu, platform Coinworks mudah digunakan dengan antarmuka yang intuitif serta menawarkan berbagai jenis produk investasi yang menguntungkan. Mereka juga memiliki peluang untuk ekspansi ke pasar internasional dan menyediakan fitur pelaporan yang lengkap dan transparan. Nah, terus Coinworks juga memiliki kemitraan dengan lembaga keuangan terpercaya di Indonesia dan pemahaman yang mendalam tentang pasar keuangan dan investasi. Mereka telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak, menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan memiliki model bisnis yang berkelanjutan. Platform Coinworks memberikan akses ke peluang investasi yang sebelumnya sulit diakses oleh individu dan menggunakan teknologi terkini untuk menjaga keamanan data nasabah. Namun, seperti semua perusahaan, Coinworks juga memiliki kelemahan. Mereka masih harus terus meningkatkan brand awareness mereka di kalangan masyarakat dan menghadapi persaingan yang ketat dari platform vintage lainnya. Tim Coinworks perlu meningkatkan pelayanan pelanggan dan platform mereka masih memiliki beberapa bug dan masalah teknis yang perlu diperbaiki. Mereka juga memiliki batasan dalam hal diversifikasi produk investasi yang ditawarkan dan membutuhkan regulasi yang lebih jelas dari pemerintah terkait operasional mereka. Terus platform Coinworks belum sepenuhnya
dapat mengakomodasi permintaan nasabah dalam hal transaksi besar. Membutuhkan pengembangan lebih lanjut dalam hal sistem pengendalian risiko dan masih memiliki fitur yang terbatas dibandingkan dengan pesaingnya. Mereka juga menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi dan keamanan yang harus diatasi. Tim Coin, tim CoinWorks perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam menjaga keamanan sistem mereka, serta harus terus berinovasi untuk menghadapi perkembangan teknologi terkini. Oke, itu dia kelebihan dan kelemahan Coinworks. Nah, sekarang kita beralih ke fitur-fitur apa aja yang ada di Coinworks. Simak videonya. Oke, jadi ini halaman atau beranda pada aplikasi Coinworks. Nah, yang pertama itu kita bahas yang portofolio. Nah, jadi portofolio ini tuh ada total nilai portofolio ya. Jadi ini tuh hasil akumulasi nilai portofolio pengguna di semua produk. Nah, terus kalau koin P2P itu mengukur nilai portofolio berdasarkan jumlah pokok pendanaan aktif pengguna dan potensi imbal hasilnya itu didasarkan pada total bunga yang diperoleh dari pendanaan aktif pengguna. Nah, terus keuntungan realisasi koin P2P ini tuh dari jumlah bunga dan biaya keterlambatan dikurangi dengan komisi. Nah, selanjutnya itu ada koin robo. Nah, kalau koin robo itu menilai nilai portofolio berdasarkan jumlah pokok pendanaan aktif pengguna dan potensi imbal hasilnya itu dihitung berdasarkan total bunga yang dihasilkan dari pendanaan aktif pengguna. Keuntungan terrealisasi hanya mempertimbangkan bunga yang diperoleh. Terus ada koin gold. Nah, koin gold ini tuh memiliki perhitungan yang berbeda, di mana nilai portofolio ditentukan oleh nilai saldo emas dalam rupiah yang dihitung dari selisih antara total pembelian dan total penjualan emas, lalu dikalikan dengan harga jual saat ini. Potensi imbal hasil diukur berdasarkan selisih rata-rata harga beli dan harga jual saat pengguna menjual semua saldo emas yang mereka miliki. Nah, keuntungannya itu terrealisasi pada koin gold mencakup untung atau rugi yang berasal dari selisih harga beli dan harga jual. Oke, kita balik dulu. Nah, di sini ada koin. Jadi koin pada platform Coinworks ini tuh adalah dana yang diberikan kepada pendana melalui promo atau program tertentu. Kalian dapat menggunakan koin ini untuk mendanai pinjaman dan memperoleh sebagian bunga dari pembayaran yang diterima. Namun perlu diingat bahwa koin hanya berlaku sekali setiap digunakan. Untuk mendanai pinjaman dan pokok dari koin akan hangus setelah digunakan. Meskipun demikian, bunga yang dihasilkan akan menjadi hak milik sepenuhnya bagi pendana. Nah, buat ngedapetin koin ini, kalian dapat memanfaatkan berbagai promo Coinworks, seperti program referral Coinworks dengan mengundang rekan atau menggunakan kode referral rekan saat mendaftar. Selain itu juga, kalian dapat memperoleh koin dengan menggunakan kode promo Coinworks saat mendaftar. Nah, terdapat banyak cara lain nih buat ngedapetin koin, dan informasi terbaru tentang program-program ini dapat ditemukan melalui akun media sosial dan blog Coinworks. Kita balik ke beranda. Nah, di sini juga ada fitur tambah saldo. Kita klik. Nah, jadi fitur tambah saldo pada Coinworks Vintage ini tuh memungkinkan kalian ya buat ngisi saldo akun kalian dengan beragam pilihan metode pembayaran yang disediakan. Kalian dapat memilih di antara beberapa opsi metode pembayaran, termasuk BCA. Nah, kalau BCA ini tuh batas setoran maksimalnya tuh 350 juta rupiah per hari. Terus ada SIM Niaga, ada Bank BRI, terus ada Mandiri, ada Teller atau LG atau RTGS dan lainnya. Nah, terus kalian juga bisa ke luar negeri nih, kalau yang di luar negeri itu ada Yup Indonesia sebagai salah satu opsi metode pembayaran buat nambah saldo akun kalian. Kita balik ke beranda. Nah, di sini ada menu aktivitas. Di menu aktivitas ini tuh ada dua ya, ada arus kas sama ada penarikan. Tapi kita bahas yang arus kas dulu. Nah, di bagian cash flow atau arus kas ini dalam aplikasi Coinworks itu memberikan laporan arus kas yang mencakup semua aktivitas pendana kalian nih. Nah, jadi halaman ini tuh menyediakan informasi tentang setiap kegiatan atau transaksi yang terjadi, dan kalian sebagai pengguna juga dapat mengaksesnya dalam berbagai periode, termasuk 30 hari terakhir, 12 bulan terakhir, atau kalian juga bisa nih menyaringnya. Nah, nanti pilih aja mau produknya apa, transaksi apa, waktunya gitu. Terus kalian juga bisa ngatur tanggalnya nih.
terus kita beralih ke yang penarikan. Nah, kalau di bagian ini, kalian tuh bisa mencairkan saldo kas kalian ke nomor rekening yang udah terdaftar. Adapun, setiap melakukan pencairan, kalian tuh akan dikenakan biaya Rp5.000. Ini biaya penarikan Rp5.000. Nah, terus durasi penarikannya itu memakan hingga 3 hari kerja. Di sini kalian juga akan menemukan riwayat penarikan yang telah kalian lakukan di aplikasi Coinworks. Kalian juga dapat memfilter seperti status kita bisa memfilter yang dalam proses disetujui, ditolak, atau ingin melihat semua gitu. Ini yang ini. Nah, terus begitupun waktu. Kita juga bisa nih ngelihat yang 30 hari terakhir, yang 3 bulan terakhir, semua waktu, atau kita juga bisa nge-custom, yaitu tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Oke, kita keluar dulu. Nah, kita bahas yang koin robo. Jadi koin robo ini tuh adalah salah satu inovasi finansial yang disajikan oleh Coinworks yang memungkinkan kalian sebagai pendana untuk mengoptimalkan pengembalian investasi kalian sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Dengan melakukan diversifikasi otomatis pada berbagai jenis pendanaan, koin robo mampu mengurangi risiko dan memberikan imbal hasil yang terprediksi kepada para pendana, sehingga memberikan manfaat lebih besar dengan risiko yang lebih rendah. Nah, cara mendanaikan robo pada platform Coinworks sangat sederhana. Setelah kalian mendaftar akun pendana selesai diverifikasi, langkah pertama adalah mencari produk koin robo yang sesuai dengan kriteria kalian, seperti tenor dan tingkat bunga yang diinginkan. Nah, selanjutnya, pendana perlu memutuskan jumlah dana yang ingin pendana diinvestasikan melalui koin robo, dan pastikan bahwa jumlah tersebut sesuai dengan saldo kas yang tersedia. Coba kita klik yang pilih robo, misalkan kita pilih yang paling atas aja ya. Nah, terus kalian bisa nih masukin jumlah dananya berapa. Nah, terus nanti di sini juga ada perkiraan pengembaliannya, terus ada daftar peminjam juga. Nah, selain itu, pendana dapat melihat perkiraan pengembalian investasi, melihat daftar peminjam yang akan menerima dana investasi, dan memilih dampak sosial dari investasi. Nah, dampak sosial ini nih, yang ini, itu adalah aspek penting dalam investasi koin robo, karena kegiatan pendanaan koin robo ini tuh difokuskan buat ngebantu sektor masyarakat tertentu buat ngebangun ekonomi Indonesia secara lebih menyeluruh. Nah, kalian dapat memilih buat ngedukung salah satu dari 3 dampak sosial yang disupport oleh Coinworks. Nah, yang pertama itu ada best performing. Nah, itu tuh mendukung pinjaman berkualitas, baik oleh peminjam hebat, menjadikan pendana lebih menjanjikan. Female lead, yang kedua itu ada female lead, yaitu membuka potensi para pengusaha wanita di Indonesia, mendukung peran wanita dalam pengembangan bisnis. Lalu yang terakhir itu ada lokal, support lokal. Nah, ini tuh dukung bisnis lokal dan bantu ekonomi nasional dengan mendanai proyek-proyek yang mendukung ekonomi lokal. Selain itu, kalian juga bisa memiliki pilihan buat ngaktifin auto rollover, yang berarti dana pendana akan secara otomatis diinvestasikan ulang setelah jatuh tempo. Setelah pendana yakin dengan semua pilihan pendana, pendana perlu menyetujui daftar peminjam yang akan menerima dana investasi. Yang ini klik checklist saja. Nah, terus nanti terakhir kalian tinggal klik tombol beli sekarang. Yang ini lakukan proses pembayaran dan tunggu hingga investasi kalian dikonfirmasi. Nah, hasil dari koin robo akan diterima pada akhir tenor tanpa pajak atau lamsam, termasuk potongan biaya layanan dan biaya lainnya kecuali pajak. Selain itu, terdapat berbagai tipe koin robo yang tersedia di marketplace. Di antaranya itu ada best performing, terus ada robo excellent, ada robo prime, robo pro, robo plus, dan ada robo extra. Oh, ada robo max juga yang terakhir. Nah, jadi kalian tuh tinggal pilih aja mau yang mana. Lihat juga ada bunganya, terus tenornya, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Terus ada pendana minimumnya juga. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana gitu, sesuai dengan preferensi kalian. Selanjutnya ada koin P2P. Nah, koin P2P ini tuh kalian cuma perlu memilih produk pendanaan yang tersedia di koin P2P marketplace. Kalian dapat melihat secara langsung bunga yang bisa didapat, terus waktunya berapa lama, dan jumlah pinjamannya itu berapa. Di dalam pendanaan Coinworks terdiri dari 6 grade dalam mendanai di peer-to-peer lending Coinworks. Nah, risiko yang paling besar adalah terjadinya gagal bayar. Jadi gagal bayar itu
adalah kondisi di mana peminjam nggak lagi mampu menjalankan kewajibannya membayar cicilan bulanan sesuai ketentuan, mengenal non-performing loan atau NPL, dan gagal bayar. Di Coinworks, setiap pendanaan yang kalian lakukan umumnya akan mendapatkan pengembalian bulanan karena peminjam akan membayar cicilannya setiap bulan. Karena nominal minimum mendanai di Coinworks rendah, yakni hanya 100 ribu rupiah, maka kalian bisa mendanai setiap bulan dari pengembalian yang didapatkan. Terus kita eh, beralih ke CoinGold. Nah, di CoinGold ini adalah suatu platform jual beli atau investasi emas digital yang sangat efisien. Karena kalian bisa ngelakuin transaksi secara online tanpa harus beranjak dari rumah. Semua proses kalian dapat dilakukan kapan aja, 24/7 ya, melalui CoinWorks Super Financial App ini. Nah, CoinWorks itu bekerja sama dengan Indogold ya, PT Indogold Solusi Gadai, buat menyediakan berbagai solusi investasi emas digital. Jadi Indigold ini tuh adalah entitas yang terdaftar dan diawasi oleh JK, sehingga memberikan kepercayaan ekstra dalam berinvestasi emas digital melalui platform CoinGold. Nah, cara membeli aset CoinGold ini tuh sangat mudah. Jadi buat mulainya tuh kalian yang pertama pastinya buka aplikasi CoinGold Super Financial App dulu, terus pilih menu CoinGold. Nah, pastiin kamu milih CoinGold dan pilih tab beli. Nah, nanti kalian masukin jumlah pembelian aja, baik dalam gram maupun rupiah. Nah, pembelian di CoinGold ini tuh minimum sebesar 10.000 rupiah. Jadi kalian udah bisa nih beli emas gitu. Nah, nanti kalau udah kalian tinggal beli sekarang, terus klik bayar. Misalkan kita masukin dulu ya 10.000 gitu. Nanti kalian klik bayar. Nah, ini yang ini klik bayar. Nah, nanti kalau misalkan pembelian berhasil nih. Oh ya, CoinGold ini tuh cuma ngegunain metode pembayarannya itu dari Kas Coinworks sama ShopeePay gitu. Nah, kalau kalian mau ngejual, kalian klik tombol jual, terus masukin jumlahnya berapa, kayak yang beli tadi. Nah, terus nanti kalian tinggal klik aja nih jual emas. Nah, setelah penjualannya berhasil dan jumlah penjualan secara keseluruhan akan langsung ditambahkan ke saldo kas Coinworks kamu. Nah, di CoinGold juga terdapat beberapa fitur lainnya, yaitu yang pertama ada berlangganan. Ini tuh buat menabung emas secara otomatis. Terus yang kedua ada auto transaksi, beli atau jual emas kalian secara otomatis sesuai harga yang diatur. Terus ada hadiah dan tebus. Hadiah dan tebus ini tuh kirim emas merupakan fitur terbaru CoinGold yang membuat kalian bisa mengirimkan emas kepada orang tertentu. Sebagai pengirim, kalian akan diminta membuat gift request yang kemudian akan dikirimkan kepada penerima. Setelah itu, kalian bisa melakukan klaim atas emas yang kalian berikan melalui proses redeem dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna CoinWorks dan melengkapi data diri yang dibutuhkan. Kita bahas fitur selanjutnya itu koin gaji. Nah, jadi koin gaji ini tuh adalah produk finansial dari CoinWorks yang membantu perusahaan memberikan salary advance kepada karyawan tanpa mengganggu keuangan perusahaan. Dengan koin gaji, karyawan dapat mengajukan pinjaman dengan rentang 100.000 hingga 50 juta yang diangsus setiap bulan langsung dipotong dari gaji mereka. Hanya pegawai dari perusahaan mitra CoinWorks yang dapat mengajukan pinjaman dengan proses pengajuan yang mudah melalui aplikasi CoinWorks setelah perusahaan bergabung sebagai mitra. Terus ada juga, nih kita lihat dulu ya. Nah, ini dia tampilan di koin gaji. Nanti kalian tinggal masukin aja gaji bersihnya. Nanti muncul jumlah estimasinya. Terus kita beralih ke koin bisnis. Nah, jadi koin bisnis ini merupakan solusi yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada UMKM dalam pengembangan bisnis kalian. Dengan koin bisnis, kalian dapat memperoleh pinjaman modal usaha yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian stok, investasi dalam aset modal, dan pembiayaan arus kas. Nah, proses pengajuan pinjaman dengan koin bisnis ini tuh cukup gampang ya. Yang pertama tuh kalian ya sebagai calon peminjam harus mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan. Selanjutnya, kalian perlu mengisi informasi yang diperlukan dan mengunggah
dokumen yang diminta sesuai petunjuk yang tersedia. Setelah semua dokumen dan informasi terkumpul, tim koin bisnis akan melakukan evaluasi kredit dan verifikasi dokumen. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas finansial peminjam. Setelah proses evaluasi selesai dan pengajuan disetujui, dana pinjaman akan segera ditransfer ke rekening bisnis kalian. Oke, kita balik dulu. Nah, di sini juga ada fitur Coin News ya. Jadi Coinworks ini memang merupakan platform yang beragam dalam menyediakan layanan dan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Fitur Coin News ini adalah salah satu contohnya. Kalian dapat dengan mudah mengakses berita-berita terbaru yang relevan dengan dunia bisnis dan UMKM atau berhubungan dengan investasi dan keuangan pribadi. Nah, terus oke, segitu aja ya teman-teman ngebahas fitur-fitur yang ada di Coinworks. Sekian, terima kasih.